Dalam perdebatan mengenai siapa pemain terbaik Prancis sepanjang masa, nama Zinedine Zidane hampir selalu muncul di urutan teratas. Keanggunannya, gol di final Piala Dunia, dan kontrol bola yang memukau adalah alasan utamanya. Namun, jika kita melihat kembali ke era 1980-an, ada satu nama yang secara statistik dan pengaruh permainan layak dianggap lebih hebat. Saking hebatnya, ia mampu mendominasi satu era secara mutlak. Di era sebelum dominasi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, dia adalah pemain pertama yang berhasil mengguncang dunia dengan meraih gelar bergengsi Ballon d'Or dalam 3 tahun berturut-turut. Rekor itu bertahan cukup lama sebelum akhirnya dipecahkan oleh Lionel Messi. Namun, cara dia mendominasi permainan dengan kecerdasan, operan, dan eksekusi bola-bola mati tetap menjadikannya salah satu gelandang nomor 10 terhebat dalam sejarah. Ia adalah simbol keanggunan sepak bola era 80-an, seorang pemimpin di lapangan, dan pionir bagi para gelandang modern yang produktif mencetak gol. Dan pemain tersebut adalah Michel Platini. Yeah. What is up? Living off the edge like a barber lining up. Just another day and another dollar, bruh. I'm dialing in. Just count it up. Another win. Negeri Prancis dikenal sebagai tempat lahirnya seniman-seniman dan filsuf-filsuf ternama dunia. Tak heran jika di negeri ini pula lahirnya salah satu seniman terhebat di atas lapangan hijau. Platini lahir pada 21 Juni 1955 di sebuah daerah bernama Jouve, Prancis, di mana ia lahir dari orang tua yang punya darah Italia. Perpaduan antara darah Italia dan tempat lahirnya Prancis, dua negara dengan kultur seni yang cukup kuat, menjadikan Platini punya jiwa seni dalam sepak bola yang ia mainkan. Biasa bermain di posisi sebagai gelandang serang, membuat Platini berkembang menjadi seorang pelukis andal di lapangan hijau. Umpan-umpannya, caranya mengelabui pemain lawan, serta gol-gol yang ia cetak bagi tim yang ia bela, selayak guratan pelukis di lapangan hijau. Awal karir junior Michel Platini berada di klub lokal tempat kelahirannya, AS Jouve. Usai melakukan permainan terbaiknya, dia pun direkrut oleh Nancy sejak tahun 1972. Di sanalah talenta Platini mulai tercium dunia. Meskipun saat itu ia masih sangat muda, namun Platini sudah menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang serang dengan kemampuan teknis yang luar biasa dan insting mencetak gol yang tajam. Tak ayal jika kontribusinya untuk Nancy sangat terasa. Namun pada tahun 1974 ia mengalami cedera parah hingga harus absen di sisa musim itu. Tanpa kehadirannya di lapangan, membuat Nancy hanya mampu finish di posisi bawah klasemen Liga Prancis dan harus terdegradasi. Setelah sembuh dari cederanya, Platini hanya butuh waktu 1 musim untuk membawa Nancy kembali ke divisi utama. Kemudian, pada tahun 1977-78, ia berhasil membantu Nancy menjuarai Coupe de France dengan golnya ke gawang Nice, yang menjadi satu-satunya gol pada babak final tersebut. Perjalanannya bersama Nancy selesai pada tahun 1979, tepat saat kontraknya berakhir. Klub besar seperti Inter dan PSG sudah siap menampungnya, namun Platini menambatkan hatinya di Saint-Étienne. Perjalanannya bersama Le Verts hanya bertahan selama 3 musim saja, dengan raihan 1 trofi Liga Prancis pada tahun 1981. Ditambah 2 torehan runner-up di ajang Coupe de France, masing-masing pada tahun 1981 dan 1982. Meski hanya mampu mempersembahkan 1 trofi, namun dengan penampilannya yang konsisten dan kemampuan mencetak gol dari lini tengah, membuat Platini menjadi salah satu pemain paling dicari di Eropa. Pada 1982, ia membuat langkah besar dalam karirnya dengan bergabung ke Juventus, salah satu klub terbesar di Italia dan dunia. Akan tetapi, kedatangan Platini ke Turin membutuhkan tumbal, yakni Liam Brady. Kala itu Juventus harus melepas salah satu pemain bintangnya tersebut karena terhalang aturan mengambil pemain asing di satu klub. Padahal Brady tampil gemilang dalam 2 musim perjalanannya bersama Juventus dan langsung menjadi pemain penting di sana. Kepergian Brady dari Juve membuat nomor punggung 10 peninggalannya langsung dipasang ke punggung Platini. Jelas saja standar tinggi pun disematkan ke pundaknya, yang direkrut memang untuk dijadikan seorang bintang. Namun harapan itu buyar sebab Platini mengalami adaptasi yang cukup lama dengan sepak bola Italia karena kultur sepak bola Italia yang berbeda dengan Prancis. Alhasil ia pun menjadi target di media olahraga Italia.
dia terus dikejar dan dituntut untuk menunjukkan penampilan terbaiknya. Bahkan, ia nyaris meninggalkan Italia di paruh musim pertamanya bersama Juventus. Akan tetapi Platini memutuskan untuk tidak meninggalkan Juventus setelah mendapatkan dukungan dari pelatih Giovanni Trapattoni dan manajemen klub. Bersama dengan rekan setimnya Zbigniew Boniek, Platini memberikan kemajuan yang signifikan di paruh musim keduanya. Ia akhirnya bisa menjawab semua harapan publik Turin setelah berhasil mencetak 16 gol di musim pertamanya di Serie A. Meski berposisi sebagai seorang gelandang serang atau playmaker, namun pria berpaspor Prancis itu terbilang sangat produktif dalam urusan mencetak gol. Kepiawaian Platini dalam membobol gawang lawan, dan salah satunya tendangan bebasnya yang sangat mematikan, tak ayal, menjadikannya capo kanonier Serie A dengan torehan 16 gol tersebut. Bukan hanya itu, dengan perjuangan kerasnya di paruh musim kedua, Platini juga berhasil mengantarkan si Nyonya Tua mencapai final Piala Eropa. Sayang mereka kalah 0-1 dari Hamburger SV. Sedangkan di Serie A, mereka juga harus puas menempati posisi kedua di akhir musim. Meski gagal meraih gelar Eropa dan Scudetto pertamanya, namun Platini tak benar-benar puasa gelar, di mana ia berhasil membawa Juventus menjuarai Coppa Italia setelah mengalahkan Verona di babak final dengan agregat skor 3-2, setelah sebelumnya kalah 0-2 di leg pertama. Juventus berhasil menang 3-0 di leg kedua dan Platini menyumbangkan 2 gol di laga itu. Walau hanya mampu memberikan Juventus gelar Coppa Italia, namun permainan memukaunya selama musim pertama di Turin mengukuhkan statusnya sebagai pesepak bola terbaik di dunia. Platini pun dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia dengan dihadiahi gelar paling bergengsi, yaitu Ballon d'Or di tahun 1983. Prestasi serupa ia ulangi di musim berikutnya. Tepatnya, pada musim 1983-1984, ia kembali didapuk sebagai top skor Liga Italia setelah berhasil mengemas 20 gol. Bukan hanya itu, kali ini ia berhasil meraih Scudetto pertamanya bersama Juventus. Hebatnya lagi, Platini berhasil membawa si Nyonya Tua menjuarai Piala Winners 1984 setelah mengalahkan Porto 2-1 di Stadion Saint Jacob, Basel, Swiss. Gol kemenangan Bianconeri dicetak oleh Beniamino Vignola dan Zbigniew Boniek. Gelar ini melengkapi kesuksesan Juventus di bawah pelatih Giovanni Trapattoni pada musim tersebut. Tampil cemerlang di Italia membuat nama Platini menjadi perhatian di pentas Euro 1984, di mana ia menjadi kapten Prancis menghadapi Euro yang diadakan di rumah mereka sendiri. Ketika itu Piala Eropa 1984 masih menggunakan sistem sama seperti turnamen sebelumnya dengan 8 tim, termasuk tuan rumah yang langsung lolos otomatis pada putaran final. Pada putaran final, grup 1 diisi Prancis, Denmark, Belgia, dan Yugoslavia. Sementara itu, juara bertahan Jerman Barat berada di grup 2 bersama Spanyol, Portugal, dan Rumania. Prancis berhasil melangkah ke semifinal setelah tampil sempurna meraih 3 kemenangan atas Denmark 1-0, Belgia 5-0, dan Yugoslavia 3-2. Di semifinal, Prancis berhasil menyingkirkan Portugal dengan skor 3-2 lewat babak perpanjangan waktu. Kemenangan tim tuan rumah ditentukan gol Jean-François Domergue yang mencetak 2 gol, serta Platini yang menjadi penentu kemenangan Prancis. Di laga final mereka pun bakal menghadapi Spanyol, dan nama Platini sudah pasti menjadi momok yang patut diwaspadai oleh tim Matador. Sebab Platini berhasil membawa Prancis melaju ke final dengan menyapu bersih pertandingan tanpa kekalahan, dan dia juga sudah mencetak 8 gol hanya dalam 4 pertandingan saja. Dan ingat, dia merupakan seorang playmaker bukan striker. Benar saja, Parc des Princes pun menjadi saksi kejayaan Platini dan kawan-kawan setelah berhasil mengangkat trofi Piala Eropa pertama bagi Prancis. Sepanjang pertandingan final itu, Prancis menampilkan permainan memukau dan kemenangan pun diraih berkat gol Platini dan Bruno Bellone. Di akhir turnamen, Platini dinobatkan menjadi top scorer dengan koleksi 9 gol. Jumlah tersebut hanya bisa dilewati Cristiano Ronaldo. Bedanya, Platini melakukannya hanya dalam 1 kali turnamen dan 5 kali bertanding saja. Selama turnamen Euro 1984 itu, Platini bukan hanya sebagai mesin gol, tapi juga sebagai otak dari Carré Magique. Carré Magique sendiri adalah sebuah istilah untuk menyebut 4 pemain di lini tengah Prancis yang kala itu menjadi motor dari indahnya permainan Les Bleus. Mereka adalah Alain Giresse, Luis Fernandes, Jean Tigana, dan Michel Platini. Di antara 4 pemain tersebut, Platini menjadi figur sentral.
Kemampuannya sebagai seniman lapangan hijau yang sedikit di atas rekan-rekannya tersebut menjadikannya otak dari Kare Magic, pencipta lukisan artistik berupa permainan indah di atas lapangan. Tak ayal jika Platini kembali terpilih sebagai pemenang penghargaan Ballon d'Or di musim tersebut, yang merupakan gelar Ballon d'Or keduanya secara beruntun. Setelah sukses membawa negaranya menjadi raja di Eropa, musim 1984-85 giliran Juventus yang dibawanya merajai Eropa. Ketika itu, La Vecchia Signora berhasil menjuarai Piala Champions 1985 di Stadion Heysel setelah mengalahkan Liverpool yang berstatus juara bertahan. Sayang, final tersebut menjadi yang terkelam di Liga Champions. Pasalnya terjadi kerusuhan di dalam stadion yang membuat 39 nyawa melayang dan 600 orang penonton mengalami cedera. Pertandingan sempat terhenti cukup lama, lalu dilanjutkan dengan duel sengit antar kedua klub setelah kerusuhan tersebut bisa ditanggulangi. Juventus keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 1-0, berkat gol Platini yang didapat dari titik putih. Gol ini sendiri menimbulkan kontroversi karena Zbigniew Boniek yang dilanggar pada saat itu dianggap berada sedikit di luar garis penalti, namun wasit melihatnya di dalam kotak penalti. Platini pun tenggelam dalam euforia kesuksesan itu, yang membuatnya menjadi sasaran kritikan karena dinilai tidak memiliki rasa empati atas korban jiwa yang melayang. Namun Platini punya dalih bahwa dirinya tidak tahu menahu soal apa yang terjadi di luar pertandingan pada saat itu. Bukan hanya meraih Liga Champions, Platini juga membawa Juventus menjuarai Piala Intercontinental di Tokyo, dan sekali lagi, Platini menjadi pahlawan dengan mencetak gol kemenangan dalam adu penalti mengalahkan Argentinos Juniors dengan skor 4-2. Sayang, pada musim itu Scudetto justru dimenangkan oleh Hellas Verona, sedangkan Juventus hanya mampu finish di peringkat 6. Meski begitu, Platini berhasil menjadi top scorer Serie A dengan mencetak 18 gol. Namun dengan pencapaiannya di musim tersebut, sudah cukup bagi Platini untuk meraih Ballon d'Or ketiganya, yang menjadikan dirinya sebagai pemain pertama yang meraih Ballon d'Or 3 kali beruntun, sehingga membuat orang-orang memberinya julukan Le Roi yang artinya Sang Raja. Pada musim 1985-1986, Michel Platini tetap menjadi sosok sentral bagi Juventus bersama dengan pemain kunci lainnya seperti Michael Laudrup dan Massimo Briaschi berhasil memimpin tim menjuarai Serie A Italia. Meskipun tidak lagi mendominasi kompetisi Eropa seperti tahun sebelumnya, Platini tetap mampu tampil impresif, termasuk mencetak gol krusial di ajang Piala Champions. Namun musim tersebut menandai salah satu masa keemasan terakhirnya di Turin sebelum pensiun. Benar saja, semusim kemudian, tepatnya musim 1986-87 adalah musim terakhir Michel Platini bersama Juventus, di mana ia memutuskan mengakhiri karir gemilangnya di usia 31 tahun. Meski fisiknya menurun dan hanya mencetak 5 gol dari 41 pertandingan, ia tetap krusial sebagai playmaker dengan mencatatkan 15 assist. Musim itu merupakan transisi yang sulit bagi Juve. Mereka kalah dari Napoli yang dipimpin oleh Maradona di ajang domestik dan tersingkir oleh Real Madrid di Piala Champions. Musim ini menjadi perpisahan emosional bagi sang raja sebelum pensiun dari dunia sepak bola profesional. Bermain selama 5 musim di Juventus, yaitu antara tahun 1982 hingga 1987. Selama periode tersebut, ia menjadi ikon klub, memenangkan 3 Ballon d'Or berturut-turut, 2 gelar Serie A, 1 Piala Champions, dan memenangkan penghargaan Capocannoniere Serie A dalam 3 musim beruntun, di mana Platini mencetak total 104 gol dalam 224 penampilan di semua kompetisi. Platini will take it. È riuscito a superare 2 avversari, effettua questo centro e insacca Platini. Sayang, kegemilangannya di Eropa tak serta-merta membuat Platini berjaya di ajang Piala Dunia. Selama 11 tahun membela Les Bleus, prestasi terbaik Platini bersama timnas Prancis tersaji hanya di Piala Eropa 1984, dan itu pun Prancis berstatus menjadi tuan rumah. Pada gelaran Piala Dunia 1982 dan 1986, Platini dengan Kare Magique-nya gagal total. Bahkan mereka hanya berhasil mencapai babak semifinal saja. Uniknya, ada satu kesebelasan yang sulit mereka kalahkan dalam 2 perhelatan Piala Dunia tersebut, yaitu Jerman Barat. Pada Piala Dunia 1982, Prancis mengalami kekalahan tragis dari Jerman Barat melalui adu penalti di semifinal.
Padahal ketika itu Platini dan kawan-kawan berhasil unggul dengan skor 3-1 di perpanjangan waktu, namun berhasil dikejar oleh Jerman Barat. Laga ini juga diwarnai oleh insiden pelanggaran keras Harald Schumacher yang hampir merenggut nyawa Patrick Battiston. Sedangkan di Piala Dunia 1986, Jerman Barat lagi-lagi menjadi momok menakutkan bagi Prancis dan Platini. Mereka kalah dengan skor 2-0 di semifinal lewat 2 gol dari Andreas Brehme dan Rudi Foyler. Prancis hanya mampu menempati peringkat ketiga setelah mengalahkan juara bertahan Italia dengan skor 2-0. Di ajang Piala Dunia, Platini benar-benar tak bisa berbuat apa-apa. Ia bahkan memilih pensiun setahun setelah gelaran Piala Dunia 1986 di Meksiko itu, tepatnya pada April 1987. Walau di level Eropa ia menuai sukses, ia belum bisa bicara banyak dengan pemain lain kala bersaing di level dunia. Meski begitu, warisannya sebagai pemain dan pengaruhnya dalam filosofi permainan modern tidak dapat diabaikan. Michel Platini akan selalu dikenang sebagai maestro gelandang serang yang menginspirasi generasi pemain dan penggemar sepak bola di seluruh dunia. What is up? Living off the edge like a barber lining up. Just another day and another dollar, bruh. I'm dialing in. Just count it up.